Oke, selamat datang kembali di Kata Demi Kata Podcast bersama saya Ezra. Di hari Minggu ini, saya mengajak salah satu teman saya, namanya Afif Andika. Dia itu orang Jakarta. Ya, kamu Jakarta ya, Afif ya? Iya, benar. Afif orang Jakarta. Kita kenalan dari kampus. Kita kuliah sama-sama di Jogja. Seperti itu. Nah, ada hal yang sama antara aku sama Afif ini adalah kita sama-sama suka otomotif. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang ya pengalaman-pengalaman kita di dunia otomotif, khususnya otomotif motor sih. Tapi kalau misalnya nanti Afif tahu mobil ya nggak apa-apa, kita ngobrolin mobil juga. Oke, selamat datang Afif. Perkenalkan diri dulu sebentar. Oke nih. Halo Zra, akhirnya bisa ketemu lagi nih kita nih. Yoi. Perkenalkan diri buat teman-teman Ezra nih yang belum kenal ya kan. Nama aku Afif, temen Ezra. Waktu itu kita pas kuliah Ezra. Kuliah 2013 lah. 2013. Hampir 10 tahun kenal Ezra. Dan ya kita punya satu persamaan lah, sama-sama senang motor. Jadi karena kalau dulu tuh ketemu kita ngobrol aja motor, karena di tempat kita kuliah nggak terlalu banyak ya Ezra yang suka motor ya. Ya jadi, apalagi di jurusan kita tuh. Lebih banyak perempuan ya kan. Itu dia, jurusan yang banyak perempuannya. Ngobrolin motor sama perempuan kayak oke, mereka hanya mendengarkan tuh loh. Ya begitulah. Oke, Pep. Aku kenal Afif ini sejak di kampus itu. Dia suka otomotif, tapi alirannya beda sama aku. Kalau aku ya aliran-aliran baru, motor-motor baru, motor-motor modern. Sementara aku mengenal Afif ini, dia itu suka motor yang agak tahun-tahun lawas dan khususnya lebih murah. Loh, belum tentu. Dalam kurung lebih murah. Belum tentu. Motor lawas bisa lebih mahal. Iya. Tapi nyarinya yang lebih murah sekarang. Oke. Tentang aku itu penasaran, soalnya gini, aku mengerti motor itu juga masih baru-baru. Mungkin tidak selama Afif ya. Dan aku itu penasaran, si Afif ini dia suka dengan motor 2 tak gitu loh. Karena motor ada 2 tak, ada 4 tak. Nah, Afif, kenapa selama kamu waktu kita di kampus itu, kamu itu merawat motor 2 tak? Maksudnya apa yang spesial nih dari motor 2 tak ini? Sebenarnya sederhana sih, karena dia mesinnya sederhana. Jadi mekanismenya tuh partnya nggak sebanyak kayak motor 4 tak. Motor 4 tak kan di headnya ada klep, ada noken as, ada tensioner, segala macam, rumit gitu. Sedangkan motor 2 tak kayak cuma busi, pemantik udah piston. Jadi dia lebih sederhana, otomatis. Aku kan dulu sering bongkar-bongkar sendiri gitu. Motor 2 tak tuh aku bisa bongkar sendiri di kosan. Sedangkan kalau motor 4 tak kan bongkarnya ribet. Simpelnya sih itu, simpel itu. Tapi di sisi lain aku kenapa senang 2 tak ya karena tenaganya aja sih. Dia lebih saat kalau secara teori kan 1,6 kali tenaganya dibanding motor yang setara cc-nya di 4 tak. Iya. Tapi aku juga main 2 tak juga baru-baru sih, baru-baru aja ya. 2016. Sebelumnya mah 4 tak aja. Kamu suka karena itu ya, karena kamu sendiri juga bisa bongkar dan senang bongkar aku. Bongkarnya doang, masangnya gimana? Masang juga, masang. Tapi kalau terpaksa nggak bisa ya panggil bantuan. Tapi pernah nggak? Maksudnya, kan kamu sih suka eksperimen. Turunin aja dulu. Kamu sih suka eksperimen bongkar-bongkar mesin. Pernahkah suatu hari kamu bongkar dan kamu lupa untuk masangnya? Pernah nggak? Kalau lupa untuk masang sih enggak ya. Cuman lebih ke aku nggak punya toolsnya buat masang. Okay. Atau pas aku udah bongkar ternyata ada part lain yang harus dibongkar juga gitu. Rebet kayak aku bongkar blok nih. Head blok copot, ternyata di magnet tuh harus copot. Sedangkan magnetnya harus satu trackernya. Aku nggak punya tuh trackernya. Jadi mau nggak mau ya minta bantuan lagi gitu. Jadi kamu lebih terkendala ke alat-alat bongkarnya aja ya? Ke alat sama mungkin skillku juga kurang sih. Jadi beberapa kali tuh aku sering kencengin baut kencengan.
karena kan alatnya terbatas kan, kita kalau alatnya yang bagus kan ada ininya ya, torsinya ya. Iya, torsi metik. Nah kalau nggak ada kan dia udah feeling aja kan. Iya Itu sih. dulu sering banget, apalagi motor tua, berat bautnya udah banyak yang haus mungkin kan. Heeh. Oh udah kita ngencengin aja. Udah tes ya. Dol kan PR. Akhirnya ya mau nggak mau bawa ke bengkel yang lebih proper gitu. Heeh. Itu sih ya, suka dukanya gitu sih paling poker. Nah, sebentar kan kalau ngerawat motor itu kan tidak harus tiap hari nih bongkar. Lalu tujuanmu membongkar motor itu buat apa sih? Biasanya nyeting sih, paling sering itu nyeting aja, karena itu settingannya sering berubah gitu, Dra. Jadi kita kalau cuacanya panas, jadi dia minta settingannya beda lagi. Kenapa terdengar seperti sulit sekali? Kenapa beda cuaca, beda settingan harus bongkar lagi ini? Ya karena itu motornya emang kondisinya, aku dulu tuh pertama kan punya Satria 2 tak ya, yang Iya. motor 2 tak pertama. Iya. Itu kondisi motornya nggak sangat tidak fit lah. Jadi karburatornya juga KW segala macamnya, nggak proper, nggak bagus, jadinya motor rewel jatuhnya. Iya. Bensin sering bocor gitu sih. Nah, kalau bicara tentang mesin motor 2 tak, dan kamu tadi kan bilang saat kamu punya motor 2 tak pertama kali itu komponennya itu KW. Nah, dari kamu sendiri tuh lebih baik nggak apa-apa pakai komponen KW atau mendingan tak keluarin duit lebih tapi komponennya ori? Aku tak standarin ori. Oh, Keluar. standar ori. Karena kalau kita pertahanin part-part yang kurang bagus itu sebenarnya kalau dihitung-hitung rewel, terus nanti ada perawatan tambahan, otomatis sebenarnya pengeluaran kita makin gede juga. Kalau aku dari motor sih, kayak motor aku yang sekarang juga, aku mendingan keluarin uang besar buat partnya tapi yang jamin gitu, Atau yang ori ya? yang ori. Atau kalau mau aftermarket ya aftermarket yang memang bagus. Nah, oke, sepengalamanmu, apakah memang komponen aftermarket itu ada yang lebih bagus daripada yang standar pabrik? Oh banyak, Oh, memang ada ya, yang banyak ya. banyak banget. Contohnya komponen-komponen apa tuh? Kalau aku pakai yang di sekarang mungkin ya, kalau di Satria aku standar soalnya. Lebih ke standar dari ori. Sekarang aku kan pakai Matic nih. Iya. Nah, Beda itu banget ya. Vigo. Oke. Vigo tuh motor yang bagasinya gede, ceknya rata, jadi benar-benar kerja lah. Iya. Nah itu aku kendalanya di Vigo saat itu kemarin rem sama shock breaker keras depan belakang. Ya aku pakai aftermarket, jadi ngerem ganti, shock breaker ganti, dan jauh lebih enak gitu. Sebentar. Dari Satria berubah menjadi Frigo yang Matic. Itu jauh banget loh. Itu aliran jauh banget loh, Beb, itu. Jauh banget loh. Tapi apa benar ketika kamu emang sudah kerja? Kan gini, kamu waktu punya 2 tak awal-awal kan masih kuliahan ya. Iya. Ya, masih mahasiswa, sekarang kan sudah bekerja. Apakah iya pada akhirnya orang yang sudah bekerja itu akan beralih ke Matic semuanya? Mungkin ada keterangan tambahan yang menurutku. Gimana? Orang-orang yang sudah kerja di Jakarta. Oke. Mungkin Khusus ya. Khusus. Aku kalau kerja di Jogja mungkin aku masih pede pakai motor kopling, masih oke lah. Oke. Aku pindah ke Jakarta. Awal-awal tuh aku pakai Satria, ada kali hampir setahun lah pakai Satria pulang pergi kantor. Iya. Dari rumah. Yang PR-nya itu pertama bensin pasti tuh. Aku Kerasa banget ya. kerasa banget. Aku 50.000 tuh habis 2 hari doang, satu tank. Wow. Itu Terus, waduh, itu ngeri sih. Kalau duit masih bisa dicari lah ya. Ya. Kita masih bisa nyari tambahan usaha apa gitu kan. Nah yang paling malesnya itu asap yang kedua. Tapi kan asapnya ke belakang, bukan ke depan. Tapi nah itu asapnya ke belakang. Aku berapa kali, jadi rute rumahku ke kantor itu ngelewatin jalur macet full Tanah Abang segala macam. Iya. Nah itu banyak flyover, jadi macetnya di flyover otomatis nanjak kan. Iya. Itu sering banget aku dikomentarin sama
motor belakang. Mas asapnya mas gitu. Jadi orang-orang mereka langsung belak-belakan aja ya kayak Iya, mas belak-belakan asapnya aja. ganggu gitu ya. Iya, asapnya ganggu gitu mas. Itu kita jadi nggak enaknya itu sih. Oke. Sama yang ketiga pegal itu sih. Iya, tangan kiri ya. Karena macet sepanjang jalan. Oke. Nah, dan tapi gini, kamu beralih dari dua tak yang punya power, yang ya bisa dibilang ini motor sport lah ya, motor jalanan sport, dan kamu beralih ke motor matic yang motor harian. Kamu ada feeling bosen gak sih? Alah ini motor lambat banget gitu. Ada kayak gitu gak sih? Parah. Yang paling berasa tuh kalau mau nyalip. Jadi mau nyalip berapa kali tuh aku biasa pakai Satria, hitung-hitungannya kan. Nyalip dapat pas awal-awal adaptasi pakai Frigo tuh. Iya. Frigo kan badannya gede tapi mesinnya tuh dia mesin Mio tuh, Mio M3. Mesin kecil ya. Basicnya, Jadi mau nyalip agak dapet. Jadi berapa kali akhirnya mundur lagi. Kayak ngeden gitu gak sih? Ngeden. Dan akhirnya ya sekarang mesinnya udah tak upgrade juga. Nggak tahan aku. Oke, emang sih. Tapi Satria masih ada, masih Oh tak simpen. iya. Buat senang-senang aja. Kalau buat harian Matic kok di Jakarta lah, ada. Pasti Realistis ya? aja kita mah. Oke, pasti ya. Ya karena banyak orang pada bilang, alah motor sport itu, alah Pak waktu muda doang, nanti pas udah kerja, udah punya duit sendiri juga alih ke Matic semua gitu loh. Ya realistis sih bener. Realistisnya Matic nggak ada lawan lah fungsinya. Jalan tinggal jalan, udah tinggal ngebras. Yang paling berguna kalau Matic itu bagasinya nggak sih? Bagasi aku naruh jas hujan, naruh toolkit, charger apa segala macam aja. Semuanya Kalau dia. hujan kan Frigo bagasinya gede ya. Udah tas tuh, laptop, sepatu masuk aja bagasi. Jadi benar-benar enak aja jadi. Tapi dengan Satria nggak bisa kayak gitu ya? Wah, Satria mah nggak bisa. Jas hujan harus aku tenteng, tas berat. Oke. Nah, antara dua ini, antara Satria dan Frigo, antara motor dua tak dengan Matic, sebenarnya yang kamu lebih suka yang mana? Lebih suka, mereka punya perannya masing-masing. Tapi kalau aku feel berkendaranya, aku lebih enjoy pakai motor dua tak sebenarnya. Lebih ke pengalaman berkendaranya ya. Kita jalan tuh seneng gitu bawaannya. Jadi kalau pakai motor Matic ya cuman dari titik A ke titik B doang gitu. Tapi kalau pakai motor yang emang hobi kan, ya kita menikmati proses dari titik A ke titik B itu sih. Ya benar sih, karena aku juga merasakan kayak gitu. Iya. Pakai motor biasa ya udah sampai asal nyampe doang. Kos, kampus, nyampe. Tapi kalau pakai motor yang ya bisa dibilang lebih berperforma, emang beda sih pengalamannya gitu. Walaupun kita nggak ngebut ya, beda aja gitu jalannya. Iya, emang benar. Nah, lanjut nih. Kamu walaupun dulu pernah punya motor dua tak, kau pernah touring nggak, Pip? Touring pernah, dulu pakai Satria pernah. Dan gimana rasanya touring dengan motor dua tak itu? Wah, aku malah amazed sih. Awalnya aku agak underestimate ya. Karena kan Satria kan basicnya bebek sport gitu kan. Iya. Posisinya nyantai dia tuh. Jadi posisi ridingnya tuh nggak pegel. Walaupun motornya kesannya motor buat kenceng-kencengan gitu ya. Tapi posisi ridingnya dia benar-benar nyantai. Bahkan dibandingin bebek-bebek baru kayak MX King, Supra GTR, tuh Satria sangat jauh lebih nyaman posisi duduknya. Aku pernah bawa dari Jogja ke Jakarta non-stop. Bener-bener aku nggak istirahat di jalan. Istirahat cuma isi bensin doang. Itu berapa jam itu? Itu aku 15 jam. Aku lewat jalur selatan. Berangkat jam 9 pagi sampai rumah tuh di Jakarta Barat jam 12 malam. Oh, oke. Itu bener-bener non-stop. Mesin aman, kaki nggak pegel, tangan nggak pegel, bener-bener enak posisinya. Dan juga ini ya, dapat performa mesin yang lumayan ya. Jadi ketika bisa mau nyalip,
nyalip gitu nggak sih? Dan dia kan giginya 6 ya, jadi kita jalan 60-80 tuh RPM-nya nggak tinggi, Zra. Enaknya itu sih. Karena gearnya banyak gitu. Karena gearnya banyak. Jadi kan otomatis getaran mesin nggak terlalu berasa, jadi nggak cepet pegel juga. Oh iya, paham. Ngaruh ke situnya soalnya. Enak sih. Nah, kalau pakai Frigo nih, pernah touring nggak pakai motor matic? Kalau Frigo, aku belum pernah touring jauh sih, paling Bogor doang. 2 jam 3 jam lah Bogor Sentul. Kalau yang jauh aku nggak berani juga sih, karena matic kan didesainnya sebenarnya bukan buat touring ya. Iya sih. untuk city bike. Terus juga kaki-kakinya Frigo tuh bannya kecil, Zra. Jadi dia tuh kalau kena bumpy, kena lobang di jalan tuh berasa nyampe ke biji berasanya. Soknya pendek juga nggak sih kalau motor matic gitu kan? Soknya pendek, travelnya kan pendek. Jadi nggak pede juga lah kalau buat touring jauh pakai matic tuh. Walaupun banyak orang tetap pakai sih untuk jalan jauh. Oh banyak banget yang senang pakai matic. Cuman aku nggak pakai motor gigi aja. Tapi kalau pendapatmu, motor matic itu kan sekarang udah ada yang besar-besar nih, kayak NMAX, PCX, ADV, X-Max ya. Ya X-Max lagi itu yang 250 cc. Apakah itu emang kau pernah nggak sih pakai itu untuk jalan jauh, motor big matic gitu? Enak, Zra. Yang aku pernah pakai PCX CBU. CBU yang lampunya udah LED tuh ke Bandung. Itu enak banget posisinya. Daripada Satria? Mending mana? PCX ke Satria? Aku tetap Satria sih. Emang ya. Kalau suruh milih ya. Kalau udah cinta. Iya, karena tenaganya sih, tenaganya beda sih. Tenaganya beda. Tapi PCX lebih ke ergonomis. Dia nyantai, posisi nyantai. PCX. Iya sih. Tapi kalau X-Max mungkin aku prefer X-Max sih dibanding Satria. Ya itu 250 cc sih, Beb. Iya. Jadi tenaganya dapet, posisi ridingnya dapet, terus kan kaki-kakinya juga ada full kayak motor laki kan kalau X-Max. Iya, walaupun ringnya masih ring 16 ya. Walaupun ring 16 itu kan ini lebar bannya. Iya makanya. Itu yang ngaruh gitu. Ya kalau ada X-Max ya juga mau, X-Max. Kan tapi kalau sama Matic 150 sih aku masih prefer motor 2 tak sih kalau buat jauh ya. Kalau aku di sini kan aku punya 2 motor di Jogja ini, Supra Fit sama Fiction. Oh masih ada semua. Masih ya? yang dulu itu. Iya. Yang bekas jatuh itu. Tragedi Gunung Kidul. Iya, gitu loh. Dan emang sih kan awalnya punya Supra, ya bisa dibilang Supra ya enak gitu loh, hanya untuk misalnya ke pasar atau apalagi untuk beli galon itu sangat mudah sih. Supra itu sangat bantu sih untuk beli galon. Pilihan yang bijak lah ya kalau beli. Kalau pokoknya kalau bakal tahu nih anak kos akan sering beli galon, mendingan bebek sih. Karena tuh ngebantu banget loh. Oh Matic sekalian, Zra. Matic yang mana? Oh Frigo bisa 2 galon bawanya. Oh yang di deck depannya ya? Deck depan ya. Oh iya, soalnya zaman kita dulu kan belum ada. Decknya itu speed banget tuh loh, kayaknya speed banget gitu. Dan di rumahku sebenarnya ada di Kalimantan. Itu ada satu motor punya ibuku, itu Mio Karbu, Pip. Mio Karbu. Lagi naik juga tuh harganya sekarang. Oh itu sebenarnya enak gitu. Walaupun matic, tarikannya itu dapat. Tarikannya dapat. Untuk city bike itu enak. Karena ramping, ya saat kemacetan itu agak nyalip dikit. Iya. Enak banget gitu loh, ringan. Cuma masalahnya postur tubuhku ini kan kakinya itu panjang ya, Beb. Nah jadi mentok pegel. Deck. Karena kena deck dulu pegel gitu. Apalagi dulu aku pernah touring dari Balikpapan ke Samarinda, kan kotaku Balikpapan, Kalimantan Timur ke Samarinda. Itu perjalanan 120-an kilometer.
Mhm. Mungkin kalau jalan santai itu ya 2 jam 2 jam setengah gitu loh. Aha. Cuma aku pakainya Mio. Nah itu pegel sih, itu pegel. Bukannya nggak bisa, ya Mio bisa aja dipakai jalan jauh. Kuat, kuat ya kuat. Cuma itu dia karena posturku kakinya panjang, pegel. Jadi sering aku aja berhenti 4 kali di situ. Lebih ke pegel di kakinya ya karena Iya sempit ya. bener. Kalau enak ya enak. Toh aku juga touring nggak suka ngebut-ngebut. Paling ya 60-70 aja lah gitu loh. Mhm. Tapi ya Pak pegel di kaki. Ya Bener sih. apa? Emang kita tuh kalau milih motor emang harus sesuai sama postur kita karena emang motor didesain nggak nggak ada yang universal buat semua postur gitu kan. Bener sih itu bener banget sih. Karena ya bener Mio mungkin kalau untuk yang apa ya cewek-cewek mungkin lebih cocok gitu karena ibuku Iya. itu suka banget tuh loh, pas banget. Suka banget. Mio tuh awal keluar itu kan bareng Nuvo ya. Mm-mm. Aku tuh dulu pakai Nuvo tuh motor Iya. pertama aku tuh SMP. Itu Mm-mm. Nuvo buat lakinya dulu kan strategi marketingnya Yamaha gitu ya. Di Nuvo pasarnya buat cowok, Mio buat yang cewek. Iya. Kayak Mio tuh ininya lebih ke cewek sih Mm-mm. posturnya. Nah iya gitu ya aku pakai ya enak. Cuma kalau jalan jauh atau jalan panjang yang memerlukan waktu lama ya pegel gitu. Pegel. Makanya aku lebih prefer yang bebek deh gitu. Karena kakiku nggak pegel tuh loh. Cuma ketika fiction datang, aku suka fiction. Beda lagi. karena apa ya ergonomisnya tuh loh, ergonomisnya enak gitu. Karena gini, kalau bebek yang aku rasakan adalah kaki oke. Panjang kaki itu enak. Cuma panjang tangan tuh loh, lengan. Deketan ya? Ya terlalu dekat gitu. Nekuk tangan kan? Jadi nekuk. Kalau misalnya aku agak mundur, ya kalau jalan sendirian nggak apa-apa, aku agak mundur. Tapi ketika boncengan kasihan belakangku nggak dapat tempat nanti. Gitu. Nah, fiction pas dah tuh. Tapi fiction itu standar kan? Fiction itu standar. Aku nggak berani macam-macam sih sebenarnya. Sebenarnya udah enak itu standar. Iya standar aja. Paling ini sih masih ada sedikit hal dari fiction itu yang aku agak kurang di ergonomisnya karena stangnya itu Pip bagiku itu masih agak rendah gitu loh. Iya biasanya orang ganti tuh. Tinggi stangnya agak rendah jadi ditambahin apa ya namanya riser. Jadi aku tambahin riser agak tinggi itu udah cocok itu. Oh udah ditambahin. Udah aku tambahin. Iya. Udah aku tambahin riser. Oh itu lebih enak gitu. Lebih enak cuma komprominya adalah kalau saat di tikungan ya apa ya kalau mau agak rebahan kan lebih enak kalau stang rendah gitu. Jadi ya nggak usah kita komprominya ya udah pas di belokan ya jangan terlalu rebah aja gitu. Cuma gini karena riserku itu agak tinggi Pip itu tali koplingnya nggak nyampe, tali kopling orinya nggak nyampe. Jadi nggak bisa mentok belok kanan. Iya, jadi kalau dipaksakan pakai tali kopling yang ori itu nggak nyampe deh pokoknya nggak nyampe. Akhirnya ganti ke punyanya ori juga tapi punyanya GL Pro. Oh. GL Pro panjang gitu. PNP tuh ya? Kenapa? PNP apa dimodif lagi? Enggak yang orinya aja dari GL Pro. Langsung pasang sama. Langsung pasang jalurnya pakai jalur yang lama aja. Oh ganti selangnya tali bajanya doang ya? Cuma ganti selingnya aja. Ganti selingnya aja udah gitu udah nyaman sih cuma itu aja. Nah ini bisa buat masukkan juga nih. Punya fiction mau ganti racer harus siapin tali kopling berarti. Iya tapi itu dia kan racernya waktu itu aku ditawari 2 ada yang sedangan sama yang tinggi. Apa yang tinggi aja gitu. Ditawari lagi, Mas nih sekalian stangnya. Udah nggak usah. Duitku, budgetku belum cukup gitu. Gak usah macam-macam, riser aja gitu. Tapi dia racer stangnya cuma naikin doang ya, nggak mundurin ya? Enggak, jadi cuma naik aja.
Oke. Cuma naik. Bukan yang biasanya kan ada racing agak miring tuh loh kan. Iya, yang agak mundur tuh. Yang agak mundur. Enggak, karena kalau postur tubuhku lengannya udah Pas. pas. Udah Cuman pas tingginya banget. doang ya. Cuma tinggal tinggi aja. Ya udah, jadi sebelum pakai racer tuh ya pernah jalan ya 2 jam lah dari Jogja itu. Agak pegel sih, pegel di bahu. Tapi setelah pakai racer itu enggak sama sekali enggak pegel. Ngaruh banget berarti ya. Iya, heeh. Hmm. Kayak gitu. Tapi kalau yang Supra ya namanya juga motor Ya, band. Supra mah. Malah semakin ori semakin bagus sih. Iya, nggak usah diapa-apain udah. Ya nggak usah diapain dah. Ori aja itu Iya. bagus, itu awet. Dan Supraku ini tahun 2006 gitu. Produksi 2006. Profit ya. Iya, Suprafit. Ya masih 100 cc, masih karbu. Kalau nggak salah yang bandel itu. Iya sih, emang iya. Ya kalau cuma dipakai hanya jalan, ya jalan. Cuma jangan berharap bisa nyalip setiap kendaraan di depan. Kadang-kadang kitanya harus ngalah. Tapi kalau kondisinya grass tuh dia 100 masih dapat loh, Zra. Masih. Cuma itu enak. dia kan kondisinya ini nggak grass loh. Karena dulu waktu-waktu awal itu, iya di Jalan Magelang itu aku dapat 80. Itu pun belum full itu. Oh, di rumah juga ada Suprafit. Yang lama tapi. Yang sebelum yang punya bukan yang udah barunya modelnya ya. Ya. Ini masih yang sebelumnya lagi yang lama. Yang 2004 nggak sih? 2004 benar. Iya. Itu lebih tua lagi sih. Iya. Cuma sekarang nggak ada Suprafit, sekarang apa diganti Revo namanya. Iya, sekarang udah jadi Revo buat koperasi. Operasional. Iya. Ya gimana, emang mesinnya bandel ya, untuk organisasi ya cocok lah. Iya. Gitu. Ya aku kalau juga punya perusahaan tak beliin Revo aja. Iya, motor sebenarnya kalau motor gigi tuh perawatannya jauh lebih enak sih dibanding Matic. Aku juga ngerasa nggak tewel dia. Iya, dan apa ya? Misalnya oli deh. Matic kan olinya ada 2. Oli gardan sama oli mesin. Oli gardan sama oli mesin. Kalau BB kan 1 aja. Oli mesin. Ya paling kalau rantai dikasih pelumas rantai. Aja. Iya. Lebih enak lah kalau motor BB itu. Cuma itu dia kan, kalau zaman sekarang practicality apalagi bagasi tetap Matic nggak bisa dikalahin soal bagasinya. Ini nggak ada ketertarikan buat ganti Matic. Belum. Mungkin belum itu macet mungkin ya? Belum macet ya. itu faktornya, karena di Jogja masih enak gitu. Masih enak. Ya paling agak mikir kalau musim hujan. Oh, bawa barangnya ya. Cuma bawa barang sama bawa jas hujannya aja gitu. Tapi itu bisa ya, selama pakai ransel bisa lah. Gitu. Iya, soalnya apa ya? Ya mungkin bener kamu karena di Jakarta, kita tahu Jakarta ya padat sekali, macet, ya mendingan Matic sih memang. Itu realistis Matic gitu. Tapi sementara aku di Jogja, kalau dibilang agak banyak ya meningkat. Ininya lalu lintasnya meningkat. Cuma ya aku tidak masalah, masih belum masalah tuh loh. Masih belum capek gitu. Iya, ya mending pakai yang enak aja. Iya. Tapi ya mungkin nanti pas masa depan 1-2 tahun aku bakal itu. Pikir nanti itu mah. Ya pikir nanti. Mungkin berubah juga. Mungkin ngikut kayak kamu juga ya. Operasional ada, yang hobi ada ya. Itu idealnya kayak gitu. Idealnya gitu. Aku sekarang tinggal di Depok kan, kerja di Jakarta. Sehari pulang pergi 50-60 kilo. Jalur macet lagi. Serius. Makanya kalau pakai motor yang kopling, Iya. capek kita. Lebih udah capeknya dan lebih ke ini ya, bensinnya ya. Bensin, bener. Tapi kalau pakai Frigo itu emang bensinnya lebih irit. Lebih jauh banget ya iritnya. Jauh. Makanya kalau standar. Itu kan kamu tadi 50 pakai Satria tuh 2 hari. 50 di Frigo dapat berapa hari? Kalau standar bisa seminggu. Wow.
Dan Itu itu waktu perjalanan. rumahku di Kebon Jeruk ya. Ah, Kalau sekarang aku pakai Frigo aja tuh 30.000 2 hari. oh, Kalau ya. pakai Satria berarti berangkat ngisi pulang ngisi. Itu dia. Berat di ongkos. Berarti ongkos. Berat di ongkos. Soalnya Satria tuh emang dia kan 2 tak tapi teknologinya bener-bener teknologi purba ya. Iya, Jadi iya. 2 taknya sederhana banget. Jadi Heeh. emang konsumsi bahan bakarnya nggak ada irit-iritnya. Malah sama Ninja lebih irit. Ninja. Oh, iya, iya Pak. Iya, sama Ninja kan super caps tuh. Ya, Heeh. super caps ya. Iya. Dia jadi kalau RPM rendah, dia bukaannya kecil. Nggak Oh. sedotannya nggak banyak. Hmm. Makanya Ninja tuh lebih irit dibandingin Artinya kalau Satria. di Honda kayak variable valve gitu nggak sih? Ya, Mirip ya. Yamaha ya. Ah ya, Yamaha ya. Variable Di valve. Honda VTEC. Ya, VTEC. Biasanya yang punya mobil Civic tuh. Iya. Jadi di pecek yang baru udah ada tempatnya tuh kalau mau ditambahin. Oh, VTEC juga ya. Heeh. Ya mungkin itu ya kayak ini ya. Udah beda generasi di mana Beda motor-motor zaman dulu simpel-simpel dan tidak terlalu memikirkan konsumsi bahan bakar. Terus sekarang itu ya kebutuhan motor itu bisa dibilang kalau di kota ya, di kota metropolitan perlu banget orang itu punya motor, ya kan Pip? Iya, buat mobilitas mereka. Untuk mobilitas dan itu dia. Kalau motornya tidak dibuat irit ya berat di ongkos gitu. Jadi mungkin si pembuat motor, pabrik-pabrik motor ya juga memikirkan apa kebutuhan masyarakatnya gitu. Iya benar banget sih. Apalagi pasar Indonesia kan unik ya, mungkin beda sama pasar lain. Yes. Apalagi sekarang aku lihat di jalan ini anak-anak mudanya lebih suka Scoopy. Scoopy. Scoopy, Aerox. Iya, iya makanya anak-anak zaman sekarang itu aku lihat, aku perhatikan ya beralihnya ke Matic gitu. Makanya Matic kan dibuat kayak sport gitu Iya, loh. benar. Contohnya kayak Aerox itu kan dilihat Bentuknya bentuknya sport aja. ya. Waduh, bagus sih, bagus emang. Itu estetik motornya. Salah satu motor yang aku suka ya estetik gitu. Cuma itu lagi, aku punya temanku punya Aerox. Aku coba pinjem. Ya aku nggak dapat feelingnya. Dia tuh posisi stangnya rendah. Iya, gitu. Makanya bagiku nggak cocok. Terus ada lagi temanku punya ADV, tak pinjam lagi. Nah ADV agak lebih cocok sih bagiku. Karena dia agak tinggi, stangnya lebar. Ini kayaknya motornya emang untuk Adventure ya, adventure ya, untuk jalan jauh gitu loh. Cuma itu motor orang mau sebagus apapun lebih nyaman motor sendiri sih. Iya sih benar sih. Gitu. Lebih nyaman ya pakai Supra dan pakai Fictionku sekarang. Yang sama ya. Kamu pakai Fiction punya temanmu juga pasti rasanya beda. Iya, pasti beda. Ya apa ya? Aku ngerasa motor itu ngaruh ke cara pakai orangnya tuh loh. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada motor yang dipakai sama orang yang suka dia RPM tinggi-tinggi terus, ya ketika ada beda. Tarikannya tuh beda gitu loh. Tarikannya beda dan itu aku rasakan di beberapa motor temanku yang aku coba gitu. Tapi benar sih, benar. Sepakat aku. Kalau di Jakarta itu emang sekarang semuanya hampir punya Matic ya, Pipi? Hampir. Walaupun ada orang-orang terpilih yang tetap bertahan ya. Adalah orang-orang terpilih yang tetap pakai motor bebek, pakai motor kopling. Cuman mayoritas ya kalau di parkiran kantorku aja lah misalnya ya 80% Matic semua ya. Iya, ya udah zamannya ini emang udah zaman Matic ya. Gimana kita nggak bisa menghalau teknologi ya, dimana teknologi benar. Matic itu ya banyak menang ya. Untuk segi praktikal banyak menang. Ujung-ujungnya kan kita rasional juga kan sebagai pembeli kan. Iya. Benar loh. Awal aku pengen beli motor juga aku sempat agak cukup egois tuh kan. Kayaknya beli itu sempat pengen Verza kan lumayan tuh mesin
Iya. Biasa aja Pak. Tapi setelah tak pikir-pikir, motor kopling kalau buat boncengan nanti barangnya gimana, buat beli bubur ayam aja dah. Iya bener sih. Iya itu aku juga malesnya motor sport adalah ketika kita harus keluar tapi itu hanya untuk jajan tuh loh. Hanya untuk jajan yang dekat-dekat aja tuh males kayak naruh laundry tuh. iya gitu, laundry misalnya laundry atau mau jajan martabak atau roti bakar itu pertama mikir naruhnya nanti di mana gitu loh. Pertama itu. Kedua, misalnya jajanan itu kan pinggir jalan di mana tempat parkirnya nggak luas. Iya benar. Dan itu kan kadang-kadang ada parkir yang sangat-sangat mepet, dipepetin tuh sama tukang parkirnya. Itu ngeluarinnya nggak gampang. Ngeluarinnya susah, ngangkatnya berat lagi kan. Iya, itu dia. Gitu. Itu sih apa pemikir apa? Sebelum aku punya fiction kayak, wah aku pengen nih motor sport nih. Wah aku bisa jalan jauh nih, bisa kemana-mana nih. Tapi ketika udah punya, ngerasain repotnya. Oh, kalau bisa Matic aja deh gitu. Untuk di beberapa kasus tuh loh. Iya, pasti gitu sih, wajar banget. Aku banyak juga temanku kayak gitu, dia beli Ninja misalnya. Iya. Beberapa bulan akhirnya enggak jual gitu. Ya karena tapi aku tuh, kamu percaya ini enggak sih? Gimana? Orang membeli sesuatu itu termasuk kayak membeli masa lalunya gitu. Aku bisa percaya, aku bisa sepakat dengan itu. Aku bisa sepakat dengan itu. Iya, aku termasuk kayak gitu juga. Jadi banyak keinginanku di SMA, zaman kuliah yang nggak sempet aku beli gitu kan. Nah sekarang giliran aku udah kerja, kayak pengen gitu kan, beli ini, beli itu, beli motor ini, motor itu. Dan kalau kita nggak beli, ya kita nggak bakal tahu gitu, masih penasaran terus. Iya. Tapi begitu udah punya ternyata nggak nyaman ya. Akhirnya ujungnya rasional. Iya, benar sih. Ya makanya aku sepakat dengan itu kayak keinginan yang tertunda gitu nggak sih? Iya benar. Gitu. Jadi dulu waktu SMA atau kuliah aku ingin ini ya, cuma waktu kan namanya kita pelajar ya duitnya terbatas gitu loh. Batas, nggak mungkin. Sangat terbatas. Dari orang tua ya juga ya, kecuali hal-hal apa orang tua khusus ya. Gitu. Kalau mayoritas mah juga dikasih uang jajannya ya terbatas juga. Nah ketika kita bekerja, kita udah mendapatkan penghasilan, wah aku dapat penghasilan, aku bisa nabung nih sekian untuk beli ini beli itu, dan tercapai. Cuma ketika udah dapat kelihatan tuh rasanya, oh ternyata nggak enaknya ini. Iya. Jadi beli cuman buat ngobatin masa lalu. Iya. kepengenan. Cuma menurutku itu nggak apa-apa, menurutku itu bukan hal buruk gitu loh. Bukan hal buruk. Maksudnya nggak apa-apa. Kamu menabung untuk yang kamu inginkan yang dulu belum pernah tercapai terus akhirnya tercapai, itu nggak masalah. Itu bagus sih menurutku. Apresiasi diri sendiri juga kan. Iya gitu. Aku kemarin tuh baru beli juga apa? Ninja 2 tak kan. Ninja SS. Nah, awalnya pas beli tuh nanti enak nih buat sekali-kali pakai ke kantor. Iya. Ujung-ujungnya jogrok doang ruang tamu. Jadi pajangan doang. Seminggu pertama kayak bercet, wah ini aku bawa ke kantor enak nih. Kali. Terus capek banget sih ternyata makanya. Ujung-ujungnya jogrok doang. Tapi ya kita ngeliatinnya seneng gitu kan. Iya. Wah, akhirnya punya, walaupun beli second. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Lagi pula Ninja mau yang baru juga mana yang jual? Nggak ada. Makanya gitu. Kecuali Ninja yang ZX25R ya. Itu udah ya mungkin 30 tahun lagi kita beli. Keinginan kita sekarang yang nggak terpenuhi. Kalau misalnya 30 tahun lagi keburu punya mobil dan rumah duluan, Pip. Itu keburu zamannya listrik ya. Iya, keburu udah ini VR Q1 di mana-mana nanti. Kita masih pakai motor berisik. Nanti di bilangin sama warga, motor lu berisik banget deh, beli motor listrik sana gitu. Iya, mungkin dulu
berisiknya Satria 2 tak tuh masih dimaklumi. Iya gitu, karena zaman Satria itu kita ada Fish Air, Iya, kita jadi ada asap Air King. ranking, asap-asapnya itu masih dimaafkan gitu. Iya kayak ya emang motor kayak gitu, Nah, motor motor kayak kayak gitu, gitu, emang berasap resiko. kayak gitu. Nah, sekarang Muncul motor-motor udah empat pada tak, muncul 4 tak, motor lu berasap nih. Nah, kayak tadi kan, kayak waktu di flyover. Nanti 30 tahun lagi, motor lu berisik. Gitu. Iya. Aduh, Dimarahin tuh sama perkembangan. warga lokal. Gitu. Oke deh, mungkin segini dulu aja Pip ya podcast kita. Soalnya kalau dilanjutin nanti kepanjangan, nggak kelar-kelar nanti. Gitu. Terima kasih banget Apip udah hadir di sini, udah menyempatkan waktunya. Nanti kalau kita ada kesempatan lain lagi nanti aku undang lagi, kita bicarain hal-hal yang menarik lagi. Thank you banget Sera, udah diundang. Senang banget nih bisa ngobrol. Ya, oke. Untuk para pendengar, terima kasih bagi yang udah mendengarkan hingga sejauh ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.